Terima kasih. Oke, selamat pagi atau selamat sore semua. Pertama, terima kasih ya Pak Arif udah mengundang di perkuliahan ini, juga untuk Departemen Antropologi di ULM ya. Oke, sebelum itu mungkin saya izin share screen. Apakah bisa ya? Muncul, Pak. Sudah bisa Pak. Sudah saya jadi PO host. Oke, Bisa. bentar. Apakah udah muncul? Sudah, San. Udah, Ya, oke, oke. Yap. Jadi dalam sesi ini kita akan membahas fotografi dan sketsa dalam penelitian etnografi ya. Tapi sebelum itu mungkin lebih baik kita kenalan dulu. Jadi seperti yang sudah disinggung Pak Arif tadi ya, saya teman angkatannya Pak Arif dulu waktu S2 di UGM. Terus saat ini saya menjadi peneliti PhD dalam working group yang bernama SOCIAN atau Social Ocean Energy. Ini sekalian promo ya, Rich numpang. Jadi kami membahas tentang social ocean energy atau ocean renewable energy atau energi terbarukan dari laut ya di 3 situs di Kanada, di Cina dan di Taiwan dan juga di Asia Tenggara. Yang dalam hal ini saya yang kerjakan di Asia Tenggara. Tentu saja kami bekerja bertiga dengan teman saya yang di Taiwan Yu Sang dan profesor kami yang di Kanada Jean. Terus ya kami berbasis di University of Bern, didanai oleh Swiss National Science Foundation. Oke, lalu kita masuk dalam pembahasan. Fotografi dan sketsa dalam penelitian etnografi itu sebenarnya bukan hal yang baru. Itu udah lama dilakukan oleh para antropolog sejak masa klasik ya, mungkin dari Franz Boas. Kalau teman-teman udah dapat pengantar antropologi tentu kenal ya dengan nama Franz Boas ini, dia antropolog Amerika yang pada waktu itu berkaitan dengan materi ini ya, dia menjadi asisten kurator di museum dalam bidang etnologi. Nah, pada tahun-tahun tersebut Franz Boas kemudian dia membuat monograf tentang budaya dan tradisi komunitas Kwaktiul di Alaska. Nah, ini menunjukkan dari tahun 1930-an kali ya, itu Franz Boas melakukan penelitian itu dan membuat monograf itu. Kalau teman-teman baca, nanti saya kasih referensinya. Kalau teman-teman baca itu di monografnya dia, Franz Boas itu selain membuat drawings atau sketsa, dia juga membuat foto. Nah, selanjutnya pada gelombang pemikiran antropolog berikutnya, mungkin di tahun 50-an, ada Margaret Mead dan Gregory Bateson yang dia juga mereka sepasang antropolog itu melakukan penelitian di Bali, salah satunya ya selain di Samoa dan di tempat yang lain. Nah, di situ mereka juga membuat dalam field notes-nya atau catatan lapangannya mereka tuh membuat seri foto-foto yang mereka ambil untuk menampilkan keseharian masyarakat Bali pada tahun-tahun 50-an itu. Jadi
Di poin pertama ini, eh, penggunaan fotografi dan sketsa itu sebenarnya sudah lama dilakukan dan sampai sekarang masih terus dilakukan oleh para antropolog. Hanya saja nanti selanjutnya akan saya jelaskan fungsi dan pemikiran kritisnya itu terus berkembang. Nah, pada gelombang-gelombang saat ini ya, gelombang pemikiran antropolog saat ini, fotografi dan sketsa itu kan masuk dalam visual matter ya, atau hal-hal yang visual. Itu sudah mengalami perubahan gitu. Jadi kalau dulu mungkin karena paradigmanya masih positivistik, masih pendekatan yang mencoba mendekati empirisisme gitu. Nah, kalau sekarang itu malah berkebalikan, tidak sepenuhnya berkebalikan, tapi lebih kritis mungkin ya bisa dikatakan seperti itu. Jadi alih-alih mengejar kebenaran realitas atau kebenaran yang nyata gitu, para antropolog sekarang itu secara kritis lebih menerima dengan terbuka bahwa makna visual yang ada dalam foto, dalam sketsa, dalam lukisan itu sangat subjektif dan sangat kultur spesifik. Nanti saya jelaskan lebih lanjut soal hal ini, dan itu memberikan konsekuensi bahwa foto atau sketsa atau gambar atau visual matter lainnya itu sebenarnya tidak bebas nilai, tapi sangat politis. Sehingga dalam prakteknya itu ketika kita melakukan penelitian di lapangan sangat berhubungan langsung dengan etika penelitian. Nah, kita akan bahas pelan-pelan ya. Terus, nah ini contohnya gambar yang di kiri itu adalah foto yang dibuat oleh Franz Boas pada tahun 30-an ya. Eh, di situ dia mencoba menangkap bagaimana bentuk tarian dari eh, komunitas Waktiul itu. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, yang dilakukan Franz Boas waktu itu lebih kepada aspek dokumentatif. Tapi gerakan itu kan tidak bisa ditangkap oleh frame, oleh foto yang kalau video mungkin atau montase yang bergerak itu. Nah, tapi setidaknya dari situ dia memperoleh gambaran gitu, bagaimana gestur tarian dan lain-lain. Nah, tapi kalau yang di pemikiran yang sekarang, seperti yang dipelopori oleh siapa, Sarah Pink, dalam bukunya Doing Visual Ethnography, dia menjelaskan bahwa foto, atau dalam hal ini mungkin juga sketsa ya, itu berperan sebagai alat yang sentral, yang refleksif, partisipatif, alih-alih hanya sebagai metode untuk menangkap realitas yang objektif belaka. Nah, kalau dulu Franz Boas mungkin pemikirannya, saya pikir sih waktu itu sudah sangat kritis ya. Cuman diskusi tentang imbal balik relasi foto dengan yang membuat foto itu mungkin waktu itu belum banyak. Jadi itu berakhir pada seperti di foto Franz Boas itu, hanya untuk mendokumentasikan liang atau orang lain. Atau dalam bahasa yang sekarang kita sebutnya interlokutor, lawan bicara atau lawan diskusi kita itu. Oke. Nah, ini yang dilakukan oleh Margaret Mead. Ini foto ini diambil oleh suaminya ya, Gregory Bateson, ketika mereka melakukan penelitian di lapangan di Bali. Ini saya ambil dari Library of Congress, tapi dari situ nampak ya bagaimana, coba teman-teman baca sekilas tentang apa captionnya ya, yang diberikan, narasi yang diberikan oleh Library of Congress itu. As a woman, sebagai perempuan, Margaret Mead punya keuntungan dibandingkan antropolog laki-laki dalam memperoleh akses kepada perempuan dan juga anak-anak. Nah, di sini saya pikir
foto tidak hanya menunjukkan realitas yang objektif belaka, tapi di sini sudah menampakkan bahwa bagaimana relasi antar subjek dalam foto itu, terus bagaimana kemudian gender itu punya keuntungannya masing-masing selama melakukan penelitian. Misalkan dalam hal ini ya karena Margaret Mead perempuan dengan ibu-ibu atau anak-anak mungkin lebih dekat dibandingkan dengan laki-laki. Dan ini kan menunjukkan satu sistem eh, sosial di Bali, di mana perempuan itu bisa lebih dekat dengan anak dibandingkan laki-laki gitu kan. Pada waktu itu mungkin Gregory Bateson dan Margaret Mead mungkin udah kepikiran seperti itu atau mungkin mereka tidak kepikiran sama sekali. Tapi ketika kita interpretasi atau maknai ulang di zaman sekarang, kita bisa melihat itu. Dulu ketika diambil fotonya mungkin nggak sadar, tapi sekarang kita bisa interpretasi ulang, kita memperoleh pemaknaan baru. Nah, itu juga salah satu fungsi dari penggunaan foto ya selama penelitian. Nanti kita bahas lebih lanjut. Sekarang kita bahas tentang fungsi atau tujuannya tadi. Yang pertama, seperti yang dilakukan oleh Franz Boas tadi, itu kan dokumentatif, arsip, kepentingan untuk kita bahas selanjutnya, atau mungkin dalam kasus Boas ya, karena dia juga bekerja di museum, itu bagian menjadi display atau pameran ya mungkin di museum, seperti itu. Nah, yang kedua ada kontinuitas visual. Itu hubungan antara emik dan etik. Nah, teman-teman jangan kebalik-balik ya emik dan etiknya itu. Dan yang ditunjukkan dalam foto Margaret Mead tadi itu kan menunjukkan adanya hubungan ya antara emik, antara peneliti dan yang diteliti. Nah, yang ketiga itu sebagai alat untuk refleksi atau perenungan secara kritis nanti akan saya jelaskan. Alat sensori itu juga nanti akan saya jelaskan. Terus metode partisipatif dan kolaboratif dan integrasi metode. Dan yang terakhir, memantik memori dan pengalaman. Nah, teman-teman kan udah mendapat materi soal observasi dari Pak Arief nih sebelumnya. Bagaimana sih kemudian caranya untuk utilize, untuk memaksimalkan secara penuh ya foto dan sketsa dalam mendukung penelitian kita. Nah, yang pertama, saya pikir harus disadari dulu bahwa foto dan drawings atau sketsa itu secara metode bagian dari multimodal etnografi. Apa itu multimodal etnografi? Kita tidak hanya mengandalkan tulisan dan teks, tapi ada dimensi-dimensi lainnya yang juga kita perlu perhitungkan atau perlu kita cermati selama di lapangan. Contohnya, kalau kita mengandalkan teks, mungkin dari wawancara ya, kita melakukan transkrip, kalau kita rekam kan, kita transkrip, kita tulis lagi di field notes, atau kita menyebutnya dulu sih buku monyet ya, waktu di UGM, buku catatan lah. Itu di lapangan kita catat, kita tulis gitu. Nah, kita tidak hanya mengandalkan itu, tapi juga mengandalkan modal-modal lainnya. Bisa bebas apapun yang bisa teman-teman gunakan. Audio dari rekaman bisa, video bisa, atau dalam kasus ini yang kita bahas adalah foto dan sketsa. Nah, kenapa foto dan sketsa itu penting? Karena menurut saya setidaknya ada dua. Itu memberikan keuntungan bagi kita. Yang pertama itu mempertajam observasi, baik before atau after the fact. Dan yang kedua sebagai alternatif medium untuk dokumentasi. Apa yang saya maksud dengan mempertajam observasi? Gini, em, kalau before the fact ya, kita ketika membuat foto di lapangan, mengambil foto di lapangan ya,
mungkin kita asal jepret aja, atau mungkin kita hanya mengambil objek atau subjek yang menurut kita menarik, atau kita tertarik ya, mata kita langsung tertuju ke situ gitu. Misalkan nih, kalian di lapangan lihat lagi panas-panasnya, terus ada orang yang jual es gitu. Kalian foto esnya itu. Sekilas waktu kalian mengambil foto itu yang nampak hanya esnya gitu kan. Tapi ketika after the fact, ketika kalian pulang, kembali ke laptop, kembali melihat kamera, kembali melihat HP, mungkin kalian baru sadar, oh ternyata yang masuk frame itu juga ada penjual yang sedang menyiapkan dagangannya, ada pembeli yang juga sedang membayar. Oh ternyata kok membayarnya pakai uang yang besar, 100.000 gitu. Padahal kalian melakukan penelitian di kampung yang katakanlah di hulu atau di kampung yang jauh dari kota gitu. Itu memberikan pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan baru ya bagi kita ya. Orang kok beli es dengan harga 5.000 atau 10.000 kok bayarnya pakai uang 100.000 ya gitu. Apa mungkin perputaran uang di sini memang besar gitu? Atau ibu-ibunya pada kaya atau pembelinya kaya nih gitu. Apa nih sebenarnya yang ada di kampung ini gitu. Nah, itu kan yang mempertajam observasi kita. Nah, yang kedua sebagai alternatif medium dokumentasi. Jadi kita tidak hanya menggunakan tulisan dalam laporan penelitian etnografi kita, tapi juga bisa menggunakan sketsa atau foto. Bahkan ada antropolog yang nanti saya cantumkan referensinya di bagian akhir. Dia menjelaskan bahwa menggunakan drawings atau untuk alat analisis. Jadi bukan hanya sebagai tools untuk mengumpulkan data, tapi juga sebagai alat analisis. Nah, selanjutnya, menurut saya juga eh, dari pembacaan saya setidaknya tuh ada 4 hal yang bisa kita lakukan dengan foto dan sketsa ini selama penelitian. Jelas yang pertama itu dokumentasi material ya, kayak tadi foto es atau mungkin foto yang lain gitu. Yang kedua, merekam relasi sosial dan pengaturan spasial. Relasi sosial itu tercermin dari fotonya Margaret Mead itu tadi ya, kan nampak ya gitu. Antara peneliti perempuan dengan interlokutor perempuan gitu. Atau dan pengaturan spasial. Nah, pengaturan spasial ini mungkin lebih ketika kita membuat sketsa peta. Dulu tahun 2013 saya meneliti tentang participatory social mapping. Jadi untuk membuat satu peta adat, kita tidak hanya menggunakan versi dari pemerintah atau versi dari perusahaan atau LSM gitu ya, tapi juga versi dari masyarakat adat itu sendiri. Kalau dari versi pemerintah mungkin garis-garis batas wilayah itu kan imajiner ya. Lintang sekian, bujur sekian, garis-garis yang ada di peta itu, titik-titik, garis tebal dan lain-lain. Nah, tapi kalau dari masyarakat adat itu kan berbeda. Kalau saya tanya orang tua di kampung waktu itu, Pak, batas kampung ini dengan kampung sebelah itu apa? Atau di mana gitu. Jawabannya, oh batasnya sungai itu, batasnya sungai ini, batasnya pohon itu, batasnya batu ini gitu. Nah, dengan menggunakan sketsa itu kita bisa membuat itu tidak relatif tidak reduktif ya. Jadi tidak membuatnya dengan garis, tapi kita bisa memunculkan nih, ada sungai ini loh gitu. Ada batu ini, ada pohon ini. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga itu merekam kesan secara sensorial. Ini akan saya jelaskan lebih lanjut nanti. Dan juga yang keempat, fasilitasi dialog dengan interlokutor. Saya akan jelaskan lebih lanjut. Tapi sebelum ke sana, gimana sih caranya untuk melakukan ini gitu, foto atau sketsa? Tentu saja tidak ada dengan cara lain selain berlatih ya.
Nah, teman-teman kan baru semester 2 nih, dan udah bagus ya, udah belajar tentang metode ini. Sedari awal di tahun pertama ini, latihan nih. Kalau memang tertarik dengan penggunaan alat ini ya, foto dan sketsa ini, bisa teman-teman latihan dulu. Pak Arif ini juga sangat bagus fotonya. Nah, teman-teman nanti mungkin ada kelas lanjutan yang lain, mungkin antropologi, etnografi, etnofotografi, atau antropologi visual ya, nanti bisa diperdalam. Tapi poin pentingnya yang ingin saya tekankan, mengutip dari yang ditulis Tausig, Michael Tausig, fotografi itu mengambil atau membuat ya, mengambil. Tapi kalau untuk sketsa itu membuat. Ini hanya masalah soal teknologinya, saya pikir. Jadi kalau kita mengambil foto, pakai HP, pakai kamera itu kan instan, cekrek, cepat jadi gitu. Tapi kalau sketsa itu kan kita perlu berpikir ya, menggaris dengan jelas apa yang kita ingin kita buat. Mungkin sampai pada tahap mewarnai dan lain-lain gitu. Tapi di keduanya itu punya manfaatnya masing-masing. Nanti kita diskusikan soal itu. Nah, kalau dari saya sendiri ada dua hal yang saya lakukan. Kalau dari foto, saya melakukan foto voice. Kalau dengan sketsa, saya membuat narasi dari sketsa itu. Nah, ini saya contohkan ketika saya melakukan penelitian untuk UNICEF waktu itu dengan Mas Zamzam ya, dia dosen antro di UGM, di Wamena, Superior dan Jayapura. Jadi kami menggunakan foto voice untuk menjelaskan atau untuk memahami bagaimana pengalaman anak-anak sekolah dasar itu ketika mereka belajar semasa pandemi. Nah, kami menggunakan foto voice ini sebagai metode atau alat bantu dalam penelitian. Apa itu foto voice? Nah, teman-teman bisa baca itu. Jadi, ini adalah metode partisipasi visual di mana saya atau kita peneliti dengan interlokutors itu meminta interlokutors untuk mendokumentasikan keseharian mereka. Nah, caranya gimana? Waktu itu saya dan Mas Zamzam memberikan kamera kepada anak-anak untuk mengambil foto apapun yang mereka rasakan berhubungan dengan keseharian mereka selama pandemi dan proses pembelajaran. Nah, yang saya tampilkan di foto ini adalah proses setelah foto-foto itu diambil. Jadi kami print, terus kita bahas ulang. Nah, si anak ini kemudian bercerita, oh ini foto apa, di mana, kenapa foto ini diambil, kenapa ini menarik, dan lain-lain, dan lain-lain. Dari situ kita bisa mengeksplorasi secara bersama ya gitu. Bahkan anak-anak juga kadang itu juga terkaget ya. Kenapa ya saya ngambil foto ini gitu. Saya baru tahu ternyata, oh dapur saya atau tempat bermain saya itu kalau di foto seperti ini ya bentuknya. Nah, itu kan bentuk bentuk temuan baru ya. Eksplorasi rasa, eksplorasi pengalaman yang baru. Bahkan bagi si interlokutor itu sendiri. Kalau kita kan sebagai peneliti jelas datang dari luar ya, jadi kita nggak tahu soal itu. Em, nah, ini hasil foto-foto yang diambil oleh anak-anak tadi. Jadi mereka menunjukkan, oh ini tempat bermain saya, oh ini teman-teman saya. Ketika pandemi kami memakai masker, memakai sanitizer gitu. Terus ini teman-teman saya di perkumpulan gereja dan lain-lain. Ini kenapa TV gitu? Ketika waktu itu si anak ini menceritakan, iya saya mengambil foto TV karena keseharian saya tuh tidak lepas dari TV ketika masa pandemi. Saya bosan, mau main keluar harus jaga jarak, tidak boleh sering-sering.
Orang tua takut, nanti ketemu bapak guru dimarahi, jangan sering-sering keluar, nanti kena corona, dan lain-lain. Jadi itu bisa dari foto yang sederhana ya, dari foto TV ini misalkan gitu. Itu kita bisa mengungkap banyak fakta-fakta sosial di baliknya yang tidak terungkap kalau foto itu tidak diambil. Kenapa saya berkata demikian? Karena ketika itu saya dan Mas Zamzam bertamu ke pertama kali bertamu ke rumah anak itu, TV ini ada di ruang tamu dan tidak ada cerita soal itu gitu. Beberapa hari kemudian kita kasih itu juga tidak ada cerita soal TV itu, tapi ketika si anak diberi kebebasan, diberi alat untuk menceritakan pengalamannya sendiri, ternyata keluarlah gitu. Kalau tidak ada foto ini, kita tidak tahu bagaimana Pak Guru itu melarang anak-anak untuk bermain lama di luar selama pandemi. Bagaimana orang tua itu melarang anak keluar lama-lama selama pandemi gitu kan. Itu kan artinya apa? Kalau kita analisis ya kita bisa melihat pandemi itu tidak hanya membuat ruang lingkup atau daya jelajah anak itu menjadi sempit, tapi juga membatasi relasi sosial mereka gitu. Wujud paling realnya, paling nyatanya dari realitas yang dialami si anak itu ya dilarang bermain. Nah, akhirnya mereka lebih sering nonton TV. Cerita itu muncul dari foto, seperti itu. Nah, kalau dalam sketsa, ini mungkin contoh yang bisa saya berikan ya. Eh, Waktu itu saya sedang melakukan penelitian di Biak dengan eh, masyarakat di di 3 desa. Saya menggambar eh, burung ini. Burung ini kalau dalam bahasa Indonesianya burung sikatan biak. Kalau nama ilmiahnya Miagra atra. Kenapa saya buat sketsa ini? Waktu itu saya penasaran ketika mama-mama di Pulau Biak itu bercerita ada burung yang menjadi pertanda kalau ketika mereka sedang mencari ikan atau mereka mencari kepiting, itu menjadi pertanda di mana kepiting atau ikan itu ada gitu. Nah, mama itu bercerita kalau burung manawer ini nama lokalnya ya. Burung manawer ini berbunyi di barat ya kita ikut ke barat, ke timur ya ke timur gitu. Saya tanya kenapa mama gitu mengikuti burung itu karena mereka tuh tahu di mana kepiting itu ada, seperti itu. Di sini saya memperoleh pemahaman ya ketika eh ini sebenarnya burung manawer tuh apa gitu. Karena waktu itu mereka cerita saya nggak tahu bentuknya atau seperti apa dan lain-lain. Kemudian saya coba cari-cari sendiri di repositori eBird itu, ebird.org, ketemulah. Kemudian saya gambar, saya ceritakan kepada mama, apakah burungnya seperti ini, mama? Mungkin iya gitu. Tapi burungnya kan kecil dan kalau dari gambar saja kan mungkin agak nggak relevan ya gitu, nggak otentik gitu. Terus kemudian saya buka repositori eBird itu dan saya dengarkan suaranya. Kan di situ ada rekaman tiap-tiap burungnya. Suaranya seperti ini bukan, Mama? Iya, benar. Oh, berarti burung ini ya gitu. Iya. Nah, sketsa dalam hal ini artinya apa? Dia menjembatani ini antara apa knowledge apa yang saya ketahui soal burung ini yang terbatas juga dengan pengetahuan apa yang diketahui oleh para interlokutor atau mama-mama. Bisa jadi alat triangulasi ya, meskipun tidak akurat. Kalau menurut saya akurasinya rendah, cuman setidaknya dengan menggambar seperti ini, saya terhubung dengan mama-mama untuk bercerita lebih lanjut soal burung ini gitu. Nah, ini juga sketsa yang saya buat di Larantuka, NTT 2 tahun yang lalu. Em,
ini merujuk kembali kepada poin yang sebelumnya. Memantik memori dan pengalaman dan alat sensori. Ketika kita pulang dari lapangan ya, mungkin setelah kita melakukan penelitian selama berapa bulan atau berapa minggu, kita kembali ke meja, kembali ke kuliah, ketika Pak Arif meminta untuk menulis laporan, katakanlah gitu. Eh, kita kan sering lupa ya, bagaimana rasanya pengalaman di lapangan itu. Kalau yang saya lakukan itu adalah membuka kembali sketsa yang pernah saya buat. Dari sketsa ini mungkin kalau teman-teman yang lihat tidak ada yang khusus atau tidak ada yang menarik gitu kan. Tapi kalau bagi saya, karena saya yang membuatnya, saya tahu persis di momen itu ketika saya membuat itu, saya duduk di dermaga, di warung, saya merasakan betapa panasnya hari itu, siang itu, hiruk pikuk orang, riuh suara perahu motor atau suara ketinting ya mungkin. Terus bagaimana orang itu bernegosiasi untuk mengangkut barang, bagaimana para kuli itu rebutan, dan lain-lain, dan lain-lain. Itu kembali memantik ingatan saya soal kejadian hari itu, pada momen itu. Dan itu membuat deskripsi yang saya buat di laporan itu lebih kaya, sekaligus juga lebih tajam. Kalau lebih tajam seperti tadi yang saya jelaskan itu. Eh, Teman-teman melakukan penelitian di list, di Bill dan Bien, di Swiss, tentang rencana pembangunan kincir angin yang memperoleh penolakan dari warga dan pemerhati lingkungan. Foto di sebelah kanan itu adalah foto gardu pandang, dan itu tingginya 100 meter lebih. Em, tapi rencana kincir angin yang akan dibuat oleh perusahaan Jerman dan Belanda waktu itu bisa mencapai 200 sampai 250 meter. Nah, kami naik ke atas itu untuk merasakan seberapa tinggi sebenarnya. Dan memang cukup melelahkan, yaitu tangganya banyak, tinggi sekali. Para pemerhati lingkungan itu mereka khawatir kalau setinggi itu bisa mengganggu habitat fauna seperti kelelawar atau burung yang ada di sana. Dan mereka khawatirnya itu kan karena burung dan kelelawar bagian dari rantai makanan yang secara ekologi itu akan berpengaruh ya gitu. Tapi kalau kita menuliskan di laporan misalkan, para pemerhati lingkungan di Bill dan Bien itu menolak rencana pembangunan kincir angin ini karena ketinggiannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau kita hanya menuliskan itu, katakanlah 200 meter, itu kan hanya 3 kata ya. Kalau kita pakai tulisan, bukan angka. 200 meter. Itu kan kesannya kayak 3 kata aja gitu, nggak ada apa-apanya gitu. Jadi live experience-nya itu nggak masuk dalam situ. Tapi ketika dengan foto ini kita cantumkan, seberapa tinggi sih? Ini loh, tingginya kira-kira kayak gini. Ini aja nggak ada 200 meter gitu. Itu sudah tinggi sekali. Nah, foto yang di kiri itu peternak yang ada di list, mereka juga menolak rencana pembangunan itu karena mereka khawatir ternak ayam mereka akan terganggu. Jadi ayam-ayam petelur itu kan mereka sangat sensitif ya dengan suara, dengan vibrasi gerakan dari turbin. Nah, itu yang mereka khawatirkan karena itu bisa membuat ayam stres dan bisa membuat ayam itu berkelahi satu sama lain kalau mereka stres dan telurnya itu berkurang. Jadi dari situ kita bisa menunjukkan nih dengan menggunakan foto. Kalau teman-teman lihat mungkin kalau bisa di zoom ya, seberapa serius ini nih petaninya. Saya tidak tahu di situ terzoom atau enggak, tapi saya coba zoom dari sini. Ekspresinya itu kan dari merujuk di poin sebelumnya tadi ya, untuk menampilkan ekspresi.
feeling, rasa gitu. Bapak-bapak yang baju merah ini dengan bapak petani yang baju hitam ini yang sedang ngomong dengan teman saya ini, itu sangat serius gitu loh. Ketika menceritakan tentang suara dan getaran turbin, dampaknya terhadap ayam gitu. Kalau kita bicarakan di ruang yang lain, mungkin orang menganggapnya tidak serius ya gitu. Tapi bagi mereka itu sangat serius ternyata. Jadi dari situ kita bisa menakar ya bobot keseriusan komitmen mereka untuk mempertahankan ruang hidup mereka gitu. Nah, yang terakhir eh, ini ada beberapa rekomendasi bacaan kalau ingin memperdalam dan tertarik menggunakan alat-alat ini ya. Yang pertama itu ada Doing Visual Ethnography dari Sarah Pink. Teman-teman bisa cari bukunya di internet atau mungkin di perpus. Terus ada juga Michael Taussig, I Swear I Saw This. Itu juga sangat menggelitik, sangat eh, bukunya tidak seperti buku teori lainnya. Ini sangat menggelitik dan sangat enak dibaca. Kalau buku pokoknya ya pasti ini Handbook of Qualitative Research. Cari saja di situ di bagian utilizing visual ya. Eh, Foto voice, bahkan drawings mungkin ada di situ dijelaskan. Juga ada beberapa artikel, 3 artikel ini. Kalau ini memahami secara klasik yaitu tulisan Joseph tentang Franz Boas itu tadi. Terus ada tulisan yang menurut saya reflektif dari Amico Stock. Eh, ini teman-teman cari aja di Google. Itu di kalau tidak salah dia di blognya Cultural Anthropology. Terus ada juga tulisan dari Cecilia ini. Dan kalau ingin memperdalam soal multimodal etnografi, tidak hanya soal visual, foto, dan sketsa, ada juga audio, dan bahkan benda-benda lainnya, itu bisa teman-teman lihat di link yang saya sertakan di sini. Begitu. Eh, nanti saya kirimkan ke Pak Arif ya. Dari tadi ini loading terus belum terkirim-terkirim karena filenya cukup besar, jadi perlu saya reses dulu. Em, sekian dari saya, kira-kira seperti itu. Semoga tidak mengambil waktu yang terlalu banyak ya, Pak Arif. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ihsan, teman-teman kita kasih tepuk tangan dulu lah untuk pembicara kita. Eh, ini diskusi yang menarik ya, paparan dari teman kita, terutama berkaitan sama visual. Memang dalam kerja lapangan, visual ini menjadi sesuatu yang penting. Tadi saya juga sudah, Pak Ihsan sudah berceritakan sama teman-teman bagaimana visual itu sebenarnya dia bisa menjadi catatan ya, catatan visual ketika kita di lapangan, tidak hanya kita merekam, tapi juga menjadi media untuk mengingat tentang kerja lapangan yang kita lakukan. Dan ini yang menjadi hal yang penting dalam penelitian antropologi. Baik, selanjutnya kita berdiskusi. Saya harap teman-teman banyak pertanyaan, kita masih punya waktu yang lumayan panjang. Silahkan kita buka sesi pertama dulu. Silahkan bertanya. Siapa dulu yang bertanya? Saya dulu boleh nggak, Pak? Oke, perkenalkan dirimu. Oke. Halo Pak Ihsan, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Rahimatur Rahman. Jadi di sini saya ada dua pertanyaan nih ya. Yang pertama, kalau di zaman sekarang kan orang-orang tuh kan lebih banyak pakai teknologi dan media sosial gitu. Nah, hal itu bikin metode metode visual dalam antropologi ini jadi lebih membantu atau malah bikin data itu jadi kurang valid? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, dalam praktik Bapak sendiri nih, bagaimana keseimbangan antara penggunaan foto dan sketsa? Nah, apakah ada situasi tertentu di mana salah satu metode itu lebih dominan atau lebih efektif dibandingkan yang lainnya gitu? Itu saja Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih, Ahim. San, apakah
menjawab ini dulu atau pertanyaan yang lain? Langsung saja mungkin ya, Rip ya, Oke. biar tidak lupa. Berikutnya, silakan. Langsung dijawab ya, San ya? Apa jawab dulu? Pak Nggak Andrea. apa-apa ya. Oh ya, siap. Oke. Jadi tadi pertanyaan soal media sosial ya, apakah lebih membantu atau menjadikan kabur dalam proses pengumpulan data? Itu tergantung. Eh, Tadi saya lupa menyampaikan bahwa visual matters, baik foto, video, maupun sketsa itu kita bisa lihat dari dua sisi dalam etnografi ya. Pertama sebagai objek penelitian, dan yang kedua sebagai tools atau alat. Nah, yang kita bahas tadi itu sebagai alat. Kalau kita menjadikannya sebagai objek penelitian, itu ada cabang antropologi, digital antropologi, dan juga visual antropologi ya. Jadi, kalau dengan kasus itu sebagai objek, tentu akan lebih membantu ya kita melihat itu gitu. Tapi ketika kita melihatnya itu sebagai proses, sebagai alat dalam pengambilan data, misalkan kamu mengambil data dari medsos gitu kan, tentu kita harus melakukan yang namanya kan triangulasi dan verifikasi data ya gitu. Kita lihat dulu, ini relevan nggak dengan yang ingin kita ceritakan. Relevan atau tidaknya itu bukan berarti harus harus beritanya benar atau enggak gitu. Bisa jadi kita ingin membahas tentang fallacy atau pengaburan informasi di media sosial. Kalau memang itu yang ingin kita bahas, dengan menemukan hoax dan lain-lain itu justru malah mendukung penelitian kita. Maksudnya gini, kalau memang kamu ingin membahas tentang hoax atau membahas tentang berita yang tidak jelas dan lain-lain, justru itu malah menjadi objek penelitianmu kan gitu. Tapi kalau misalkan kamu ingin mencari katakanlah penelitian tentang sawit gitu atau tentang tambang batu bara gitu di Kalimantan Selatan, terus kamu mencari sumbernya referensinya dari media sosial gitu. Oh, ada orang yang posting nih kayak gini nih. Terus biasanya yang diposting orang itu tentu Rahim harus lebih selektif dan lebih kritis ya dalam melihat gitu. Tapi kalau memang judul penelitiannya adalah katakanlah katakanlah nih eh, bentuk-bentuk pengaburan informasi di media sosial, nah, kalau kayak seperti itu ya carilah yang hoax atau yang seperti itu. Itu justru malah menjadi hal yang menarik gitu. Kenapa kemudian orang menyebarkan informasi palsu, mengaburkan wacana dan lain-lain. Terus yang kedua, pertanyaan bagaimana keseimbangan penggunaan foto dan sketsa. Nah, itu juga tergantung pada pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Kalau memang foto dan sketsa itu sebagai objek penelitian itu tadi, tentu itu yang akan banyak muncul ya, seperti yang dilakukan dalam studi arsip atau antropolog-antropolog yang memang pendekatannya historis. Nah, tadi di referensi yang saya cantumkan di tulisannya Joseph, itu dia karena memang mengkaji eh, objek visual dari foto-foto dan sketsa Franz Boas, maka banyak yang keluar di situ. Tapi kalau dari pengalaman saya sendiri, saya memunculkan foto atau sketsa itu ketika bagi saya foto atau sketsa itu lebih kaya dibandingkan teks. Misalkan fotonya tuh kompleks sekali ya gitu. Atau di kasus tower tadi ya, gardu pandang. Kalau saya tuliskan 200 meter, itu kan hanya tiga kata tuh, 200 meter. Kalau kita baca itu kan
kayak singkat sekali ya gitu, tidak nampak tingginya gitu. Tapi kalau dengan foto itu kan bisa mengamplifikasi, menguatkan. Kira-kira ini aja belum ada 200 meter udah tinggi loh, kayak gini. Gitu, Rahim. Jadi tentu kita sendiri yang tahu ya bagaimana menimbangnya. Tentu itu butuh latihan dan butuh apa namanya? Kita berulang-ulang terus berpikir. Jangan sampai juga kalau kita membuat tulisan terlalu banyak foto atau terlalu banyak sketsa yang tidak sebenarnya kalau tidak dimasukkan pun tidak masalah gitu. Kalau seperti itu malah merugikan kita karena kualitasnya menjadi kurang. Seperti itu ya, Rahim. Siapa lagi berikutnya? Halo Bapak San, Pak Arif, izin Pak. Perkenalkan sebelumnya nama saya Andrea, Pak. Izin bertanya sebelum kendala Bapak selama untuk mengumpulkan dokumentasi gitu, apalagi harus ketemu sama semua orang-orang kayak gitu. Kira-kira kendala selain anak-anak atau orang tua yang nggak mau difoto itu apa aja ya Pak yang selalu Bapak temuin gitu? Terima kasih. Oke, nanti kalau bertanya tidak perlu izin ya. Kita bukan di barak gitu. Jadi em, kendala selama mengumpulkan dokumentasi ya, tentu seperti di poin yang tadi saya jelaskan, karena foto menggunakan foto dan sketsa ini sebagai alat itu kan tidak bebas nilai dan itu artinya sangat politis ya. Itu berhubungan langsung dengan etika penelitian. Nah, em, kendala teknis yang paling sering saya alami itu sebenarnya malah kehabisan baterai kalau kalau mengambil foto. Atau ketika membuat sketsa itu ya pensil saya hilang atau menghapus hilang. Seperti itu tidak bukan kendala yang tidak berarti gitu. Kalau masalah tidak disetujui atau mereka tidak setuju untuk difoto dan lain-lain. Nah, saya kurang tahu apakah Pak Arief sudah sampai pada penjelasan etika penelitian. Eh, tapi mungkin bisa ditanyakan ke Pak Arief nantinya atau Pak Arief bisa bantu saya ya. Tapi kalau dalam etika penelitian ketika melakukan foto voice, terutama waktu itu membahas dengan anak-anak SD ya, mereka minors di bawah umur, tentu saja kami harus membuat consent, informed consent dengan orang tua atau walinya. Jadi kita berunding dulu dengan si anak, dengan orang tua atau wali anak tersebut. Kira-kira nih kita mau melakukan seperti ini, kita ceritakan kita dari mana, tujuan kita apa, prosesnya bagaimana, terus pertanggungjawaban datanya seperti apa, kita jelaskan ke mereka. Kalau mereka setuju, oke, baru kita lakukan. Tapi itu dalam kasus untuk minors ya, atau anak di bawah umur. Tapi kalau di penelitian yang biasanya mungkin tidak dengan minors, mengambil foto itu saya pikir mengikuti kode etik secara umum ya. Kalau kita di Indonesia, kita mengikuti kode etik AAI itu yang paling mudah. Asosiasi Antropologi Indonesia, nanti teman-teman cari saja di websitenya ada. Kalau mau lebih lanjut, bisa juga kalau saya mengikuti di EAS, EAN, atau mungkin dari AAA, dari America Association, Anthropologist Association, atau European Anthropologist Association, itu nanti bisa dijadikan rujukan juga. Secara umum sih tidak ada hal yang apa ya terlalu sulit kalau kalau menurut saya. Sejauh kita tidak keterlaluan ya. Misal em, kita ke lapangan mau meneliti tentang hmm, apa ya, apa saja lah. Kita ngambil foto orang tanpa diem-diem gitu, close up dengan jelas mudah diidentifikasi tanpa kita bertanya, meminta izin dan lain-lain. Itu tentu saja tidak
tidak etis ya gitu. Tapi kalau di ruang publik, katakanlah, di ruang publik, ada banyak orang ketika kita di pasar, kita mengambil foto. Yang kita maksudkan itu bukan untuk mengambil foto orangnya, tapi untuk melihat suasana, relasi sosial yang ada di pasar itu. Itu bisa saja kalau menurut saya. Tapi nanti kalau foto orangnya terlihat jelas, mungkin di laporan itu saya tidak ada malah. Gimana Pak Arif mungkin nambahi soal etika atau Oke. Iya, memang biasanya kan ya kalau kita memang ngambil foto, biasanya kan foto ini digunakan pertama, dia digunakan sebagai data visual diary ya, diary visual. Kedua nanti fotonya digunakan sebagai data penelitian. Nah, kalau kita ngambil foto sebagai visual diary aja, sebagai diary visual kita, itu kan biasanya paling-paling kehadiran kamera itu membuat orang atau subjek itu dia tidak natural. Jadi ada perubahan biasanya dari dia karena memang ada kehadiran kamera membuat orang nggak seperti biasa. Nah, makanya kemudian tadi misalkan pendekatan yang disampaikan oleh Isan ketika mereka ngasih kamera kepada si Emik ya, dan itu kan membuat senatural mungkin kehidupan mereka karena biasanya kalau kehadiran si peneliti dengan kamera itu membuat orang tidak sebebas kecuali kita sudah dekat banget. Makanya pendekatan antropologi itu kan kalau kita sudah dekat banget dengan subjek yang kita teliti, itu kemudian membuat mereka itu merasa kehadiran kita tuh kayak bukan lagi orang asing, tapi kalau posisi kita masih dianggap sebagai orang asing, maka kemudian ada proses-proses yang tidak seperti kehidupan mereka sehari-hari. Ada ya mereka men-setting diri mereka lah. Nah, mungkin itu bagian apa foto. Tapi nanti kalau bagian fotonya digunakan untuk data, tentu ada etika yang umum seperti Ihsan sampaikan. Misalkan kalau anak-anak boleh nggak kita memunculkan wajahnya? Atau misalkan kita tiba-tiba lagi meneliti kehidupan yang sensitif ya, misalkan narkoba misalkan. Kalau kita tiba-tiba memunculkan wajahnya dan itu berdampak terhadap si orang yang kita teliti, nah itu kan bahaya juga. Makanya kerahasiaan si informan kita itu eh, kita bisa blurkan atau misalkan motretnya jangan dari depan tapi dari belakang atau bentuknya siluet yang supaya mereka itu nanti nggak gara-gara jangan sampai sebagai peneliti gara-gara kita mereka ketangkap karena itu yang paling bahaya. Makanya ada hal-hal penting yang perlu kita pertimbangkan terutama nanti menjadikan foto sebagai data. Mungkin itu sekilas dari saya. San lagi ada tambahkan San? oh, cukup dari saya itu tadi ya. Siapa tadi? Andrea ya. Oke. Oke, baik. Selanjutnya siapa lagi? Faisal. Faisal ini pernah Itu cerita, katanya mau bikin foto sebagai media. Media apa Faisal? Kamu rencananya media refleksi bercerita ya? Gimana? iya ya, ya. Pak. Nah, saya mau nanya Pak ini sekalian ke Bapak Ihsan. Jadi pertanyaan pertama itu kenapa Bapak memilih metode yang Bapak gunakan tadi yaitu foto voice sama narasi sketsa ya, Pak. Nah, itu menurut Bapak sendiri eh, yang foto voice itu menurut Bapak ada nggak sih kekurangan atau kelebihannya menurut Bapak atau kesulitan yang Bapak alami selama penelitian? Menurut saya kalau foto voice itu lebih ke interpretatif pribadi, jadi menurut kita aja gitu. Uh, Pertanyaan kedua, uh, pertanyaan kedua itu uh, kenapa visual ini lebih mungkin apa namanya teksnya lebih etnografi teks itu lebih dominan daripada metode visual Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, terima kasih. Oke. Kenapa pengguna metode ya, oke. Kenapa memilih foto voice dan sketsa? Jadi waktu itu kan konteksnya saya dan Mas Zamzam kerja di UNICEF.
eh, kenapa kami memilih foto voice? Karena kalau dengan pendekatan etnografi yang klasik ya, kita melakukan observasi partisipasi, terus kita hidup bersama dan lain-lain itu tidak mungkin waktu itu. Yang pertama itu masa pandemi, dan yang kedua UNICEF tidak mau bayar banyak karena kalau bayar banyak ya kita lama di lapangan kan nggak mungkin. Jadi kita harus melakukan rapid etnografi atau etnografi secara cepat. Jadi waktu itu kita menghabiskan kurang lebih 2 minggu, dan bagaimana nih caranya untuk memperoleh kedalaman pengalaman dari anak-anak yang belajar selama pandemi, sementara waktunya pendek nih, kan nggak mungkin kita lama gitu. Dan yang kedua, ini dengan anak gitu. Kalau dengan orang dewasa kita bisa tinggal sama dan lain-lain, kita bisa tahu ya tanya dengan bebas gitu. Dengan anak itu tingkat kesulitannya lebih sulit kalau menurut saya. Itu tidak mungkin juga kan? Nah, akhirnya kami memilih foto voice ini karena foto voice itu yang pertama, dia memberikan kebebasan kepada interlokutors. Jadi si anak itu bebas. Kita hanya perlu menjadi fasilitator. Eh, Misalkan mengenalkan kepada anak itu bagaimana cara penggunaan kamera, cara mengambil fotonya bagaimana, cara ngecasnya bagaimana, dan lain-lain. Itu kan sederhana ya gitu. Nah, terus eh, selain menjadi fasilitator itu, nah setelah itu kan kita tinggal nih kameranya dengan anak itu. Kita biarkan anak-anak itu bermain. Nah, bahasa yang kita gunakan ya ketika melakukan penelitian dengan anak itu juga berbeda ya dengan orang dewasa. Saya kalau dengan orang dewasa ketika melakukan foto voice, bapak, ibu, atau teman-teman silakan ambil fotonya, apa yang disukai gitu. Kalau dengan anak berbeda, diksinya kita ganti. Adik-adik silakan bermain dengan kameranya gitu. Jadi mereka melakukan pendekatan kepada kamera itu bukan sebagai alat yang serius, tapi sebagai sebuah mainan. Jadi mereka mengambil banyak sekali foto, ratusan, dalam waktu beberapa hari. Eh, Sebagai pengetahuan ini bukan HP ya, tapi kamera digital itu. Ratusan foto dalam beberapa hari itu banyak gitu. Dan kami hanya meminta anak-anak itu untuk mengambil 10 foto aja dari ratusan itu. Nah, gimana caranya? Nah, ini mungkin menjawab pertanyaan tadi ya dari Faisal. Kesulitannya di situ. Proses kurasi pemilihan itu. Dengan anak kita harus diskusi. Dan itu cukup lama. Kenapa milih yang ini, kenapa yang itu, dan lain-lain, dan lain-lain gitu. Nah, kesulitan yang kedua itu lebih after the fact ketika kami selesai membuat laporan, membuat video pendek, dan juga membuat series foto itu. Ketika kita sampaikan, biasanya kepada di level apa namanya, di hadapan para eh, orang-orang dalam tanda kutip penting itu ya, mereka kurang bisa menerima di level eksekutif lah, mereka kurang bisa menerima laporan dalam wujud etnografi yang naratif. Mereka lebih terbiasa dengan laporan yang cenderung kayak poin-poin itu. Mereka maunya cepat itu. Dan itu mereduksi banyak pengalaman yang kita temukan di lapangan gitu. Semisal cerita soal TV tadi itu tuh nggak muncul gitu. Padahal kalau itu kita ceritakan di level eksekutif itu kan bisa ya mereka mengetahui oh ternyata ada pengaturan ruang nih selama masa pandemi oleh guru, oleh orang tua gitu. Nah, kebijakannya gimana kemudian kan itu kan bisa menyesuaikan. Tapi sayangnya di level eksekutif orang-orang itu tidak mau mendengar sampai sedetail itu. Nah, itu lebih ke bagaimana kita mendeliver
laporan kita sebenarnya. Kalau secara metode, saya pikir Photo Voice sangat capable ya. Terus, kenapa teks itu lebih dominan daripada visual dalam karya etnografi? Karena kalau foto kita biarkan sendiri saja gitu, itu foto itu punya problem. Namanya banyak sekali tafsir dan itu tidak bisa dikontrol oleh si pembuat fotonya. Kalau tidak percaya, di media sosial sekarang kan banyak kasus di mana yang viral-viral, kejadian-kejadian orang melanggar apa, lalu lintas kemudian difoto, katakanlah orang sembarangan memang karena dia jengkel ya dengan orang tertentu, foto mobilnya atau motornya difoto dari belakang, tulis saja caption di situ. Ini orang habis nabrak orang, ini motor habis nabrak orang gitu. Jadi viral, jadi rame, jadi liar kan penafsirannya. Artinya apa? Visual matter semacam ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa teks. Jadi dia harus didampingi dengan deskripsi teks atau analisis teks. Saya pikir itu bukan suatu hal yang komplementari, tapi saya pikir itu keharusan. Jadi memang wajar saja kalau teks itu lebih dominan ya dalam karya etnografi. Tapi lagi-lagi ini tergantung dari eh, minat studi yang teman-teman ingin lakukan. Kalau memang di arts dan etnografi of arts dan visual etnografi, tentu karyanya bisa apa namanya, karya akhirnya tuh bisa membuat seri foto atau mungkin film malahan. Jadi itu tergantung. Seperti itu, Faisal. Mungkin Pak Arif ada yang mau ditambahkan. Udah lengkap kan. Baik, yang lain Nisha mau silakan. Bapak. Oke, Nesya. Oke, sebelumnya perkenalkan Pak Isan, nama saya Nisha. Jadi gini, kan awalnya beranggapan kalau misalkan foto, entah itu foto atau video, pokoknya media visual itu tuh kayak jadi apa bahan yang objektif gitu kan untuk penelitian. Nah, namun setelah saya pikir-pikir lagi, in the other hand, kayaknya itu juga bisa bersifat sebagai sesuatu yang subjektif karena kan yang memiliki peran untuk memilih foto tersebut penelitinya. Jadi eh misalkan saya memilih untuk merekam hal ini, itu berarti bisa dikatakan itu tuh subjektif saya kan, saya yang memilih gitu. Nah, terus dalam konteks ini, apakah pilihan visual tadi itu bisa berpotensi menimbulkan adanya stereotip kepada pembaca penelitian kita tadi tuh gitu. Cukup, terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Tadi di bagian awal ada poin, saya sebutkan ada poin bahwasanya alih-alih untuk mengejar eh, realitas yang objektif, pemikiran para antropolog sekarang itu lebih membuka diri ya pada ruang-ruang subjektivitas itu. Jadi begini maksudnya. Mungkin tadi saya kurang elaborasi lebih dalam. Memang benar, foto, sketsa, bahkan teks yang kita buat itu sangat subjektif. Dan perdebatan tentang objektivitas dan subjektivitas dalam antropologi itu sudah panjang sekali. Mungkin Pak Arief nanti bisa tolong supply dengan referensinya ya mungkin di kelas selanjutnya. Saya memahaminya seperti ini. Kalau etnografi itu sebagai sebuah cerita dan antropolog itu tidak lebih dari sekadar pendongeng. Jadi realitas yang kita ceritakan, apa yang kita ceritakan itu kan menjadi realitasnya sendiri. Dan tiap orang tuh punya realitasnya masing-masing.
Nah, karena kita ini masih dalam ruang lingkup sains, maka kita kan perlu metode ya. Perlu metode, perlu triangulasi, perlu verifikasi, dan lain-lain. Biar sahih lah gitu, katakanlah. Memang benar, foto dan sketsa itu dalam konteks ini subjektif. Karena ketika kita mau mengambil foto apapun itu ya, mata kita bahkan sebelum kita melakukan menjepret, sebelum menekan shutter, otak kita itu udah bekerja gitu, mengarahkan mata mana yang ingin kita lihat gitu. Misal nih, teman-teman sedang berwisata atau sedang di tempat yang bagus atau di kafe gitu. Bahkan mungkin kalau mau ke kafe, sebelum berangkat ke kafe tuh mungkin udah ada bayangan nih. Aku pengen buat story, nanti di kafe tak foto cappuccino-nya. Terus mau tak pasangin pakai lagu ini. Itu belum kejadian, belum nyampe kafe aja pikirannya udah jalan kan gitu. Visualnya kan udah nangkep duluan gitu. Dan itu sangat nge-framing kan gitu. Akhirnya yang kita ingin ambil itu foto yang seperti apa. Nggak mungkin kalau kita udah punya pemikiran seperti itu di kafe lantas kita foto penjaga kafenya kan nggak mungkin. Kecuali kalau kalian ngebet ya sama penjaga kafenya ya mungkin ya aku nggak tahu. Itu itu modus yang lain ya gitu. Cuman poinnya adalah memang benar yang dikatakan Nesha Nesha ya tadi. Itu memang subjektif yang memang kita ambil dan kita gambar. Seperti quotes yang saya cuplik dari Michael Tausig tadi, kalau foto itu kita tinggal ngambil, tapi kalau sketsa itu kita harus buat. Foto itu instan, tapi kalau sketsa itu kan pelan. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Faisal dan Andrea sebelumnya, kenapa saya suka sketsa? Karena ketika membuatnya tuh memerlukan proses. Jadi ketika saya tiap mengarsir garis itu, proses perenungan di otak tuh terus terjadi. Oh, satu garis ini kok keinget ya waktu itu anginnya seperti ini, udaranya panas. Apa ya yang bisa aku pelajarin? Dan itu kan butuh waktu ya paling cepat mungkin setengah jam untuk gambar. Kalau foto kan instan. Dan ada antropolog namanya Tim Ingold, itu dia juga menjelaskan bahwa karena ada hubungan antara foto dengan teknologi, seolah-olah foto itu menjadi sesuatu yang sahih, yang sebenarnya, yang objektif, padahal enggak. Kalau saya ambil foto kalian, teman-teman sekarang, apakah itu kejadian yang sebenarnya? Mungkin iya, tapi versi saya, karena saya melihatnya dengan sudut pandang yang seperti ini. Kalau teman-teman yang pegang kamera, foto balik, itu mungkin akan berbeda. Ya artinya apa? Dengan membuat foto, itu kita memiliki subjektivitas kita sendiri, punya realitas kita sendiri. Nah, itu berhubungan juga dengan etika ya. Jadi, kita harus benar-benar perhatikan apakah itu bisa framing atau stereotyping, tentu saja bisa. Nah, makanya tools yang namanya alat itu kan kita bisa gunakan untuk banyak hal ya, baik hal yang baik dan juga yang buruk gitu. Dan kita yang harus menimbang-nimbang itu sendiri dan dalam penelitian tentu sudah ada guidance-nya, hmm, sudah ada hal yang mengaturnya gitu. Gitu, Nesya dari saya mungkin Pak Arif ada yang mau ditambahkan. Oke, baik, mungkin menambahkan sedikit ya. Eh Berkenaan sama subjektif sama objektif ini, hampir apa yang kita lakukan itu mungkin semuanya subjektif ya, San ya. Karena memang dalam antropologi itu kan biasanya kita selalu menghadirkan saya, si Emi. Makanya kan tulisan-tulisan itu kan menghadirkan kata si orangnya, kitanya. Di kelas kan kemarin kita juga sudah bercerita tentang fakta. Fakta itu Nesya yang temukan sama fakta yang dilihat Nabil mungkin saja beda. Setiap orang punya fakta masing-masing. Dan itu kemudian ketika dia dikemas menjadi data, ya berarti kan ada peran dari orangnya, penelitinya, etnografernya. Paling tidak
kita tuh coba menghadirkan apa yang terjadi di lapangan melalui cerita kita. Makanya tadi peran saya itu penting. Kalau misalkan kita mengambil foto, nggak mungkin kita bisa moto semuanya. Walaupun ada misalkan kamera 360 ya, kita bisa ngelihat sekeliling kita tetap aja nanti kita ngeframe, kita ngambil dari apa? Dari kamera itu kan kita bisa kita ngeframe kayak gini kan, itu sudah ke frame samping kiri kanannya sudah nggak ke foto. Nah, itu sudut pandang kita semua. Makanya yang penting itu sebenarnya kerja antropologi kita tuh menghadirkan cerita apa yang terjadi di lapangan. Nah, itu yang paling penting. Tadi foto sebagai penguat cerita kita, nanti masalah bagaimana orang menafsir cerita itu kan nanti orang ketika membaca kata kita. Tapi setidaknya nanti subjektivitas itu pasti selalu muncul. Karena tadi kata Isan, kalian mau ke kafe, kalian sudah punya rencana, sudah ada frame, udah ada kerangka mau ngapain. Begitu juga nanti ketika tulisan. Belum nanti misalkan ketika melakukan penelitian etnografi sebagai kerja aktivis misalkan ya. Tentu saja apa yang kita lakukan itu pasti kita memihak kepada orang lain. Foto yang kita pilih pun kita adalah foto-foto yang kita pihak karena kerjanya kerja aktivis. Kalau cuma kerja deskriptif, ya kita ngambil foto yang untuk mendeskripsikan. Nah, itu susah kalau misalnya objektif itu hampir nggak ada. Tapi tadi yang penting menghadirkan peran kita sebagai peneliti. Nah, mungkin itu kan tambahan sedikit. Oke, rekan-rekan yang lain masih ada yang mau bertanya? Saya Pak Nada. Oke, Nada. Baik, salam kenal Pak Isan, saya Nada. Jadi saya mau bertanya dan tertarik perihal foto voice tadi. Mungkin saya belum pernah mencoba metode foto voice ini. Jadi saya lebih mau memperdalam hal ini kayak gitu. Jadi kita itu kan kalau misalnya sebagai peneliti bisa membaca foto yang dihasilkan masyarakat itu gimana sih Pak? Biar tidak hanya sekedar representasi visual, tetapi juga dia bisa membuka pintu untuk memahami pengalaman, makna budaya, dan realitas yang benar-benar mereka miliki gitu. Selain dari melalui proses diskusi bersama peserta, karena barangkali mungkin saja ada peserta yang tidak mampu menjelaskan makna fotonya secara utuh gitu. Adakah pendekatan lain yang bisa menggali konteks sosial dan makna yang lebih melatar belakangi foto tersebut, Pak? Terima kasih. Iya, jadi em, kalau dari saya mungkin kita memahaminya dari titik begini, Nada, bahwa foto itu memang sifatnya reduktif dan parsial. Jadi memang dari foto itu kita tidak bisa mengungkap semuanya. Nah, itu kita harus terima dulu nih. Dan nggak apa-apa yang namanya penelitian itu, kita melakukan penelitian itu, bahkan antropolog hebat pun melakukan penelitian itu tidak bisa secara utuh untuk menjelaskan secara keseluruhan. Nah, itu tidak masalah. Tapi pertanyaannya kemudian, seperti yang ditanyakan ada itu tadi, teman-teman, bagaimana caranya itu? Selain diskusi, ada nggak cara lain? Ada. Ketika saya melakukan penelitian di Ketapang, eh, waktu itu saya dan teman saya menggunakan sama dengan foto voice, tapi cara menjelaskannya tidak dengan cara interview atau bercerita gitu. Kita print foto itu, anak-anak itu kita minta untuk susun sedemikian rupa. Jadi kita kasih apa namanya selotip fotonya, atau kita pakai foto dari kamera instan ya yang ada stikernya. Suruh minta anak-anak itu untuk tempelkan di dinding atau di apa gitu. Mereka susun sendiri. Kira-kira nih, adik-adik mana yang bisa nggak diurutkan? Mana yang paling penting itu di awal, yang tidak penting di akhir, gitu. Atau yang paling menarik itu di awal, yang tidak menarik itu di akhir. Mereka buat itu terus. Tergantung topik yang kita bahas,
Apakah mereka tertarik? Apakah bagi mereka itu penting? Apakah bagi mereka itu membanggakan? Atau apakah bagi mereka itu menyedihkan? Dan lain-lain, tergantung dari topiknya. Dari situ urutannya bisa berubah-ubah tuh. Nah, kita bisa membaca dari situ tanpa harus bertanya. Oh, misalkan dari apa yang disukai, yang pertama muncul itu gambar lapangan, foto lapangan, gitu. Lapangan sepak bola. Yang paling tidak disukai apa? Eh, lucunya adalah ember gitu, foto ember. Ternyata mereka disuruh ngambil air tiap hari gitu kan, karena di sana sulit air gitu. Tapi di sisi lain, apa yang membuat kalian senang gitu? Foto ember itu muncul nomor 3. Ya kan lucu juga nih. Ini gimana ceritanya? Tadi nggak disukai, tapi ini muncul nomor 3, membuat mereka senang gitu. Ternyata mereka cerita gini, ketika ngambil air mereka senang main dengan teman-temannya gitu. Main prosotan, main apa gitu. Jadi ketika disuruh ngambil air tuh bisa waktunya lama gitu. Ternyata karena mereka main-main dulu. Nah, itu salah satu cara juga ya, nada tadi. Jadi setiap kita melakukan penelitian, yang perlu kita sadari dulu, kita nggak harus kok semuanya memahami totalitas semua kebudayaan atau apa itu enggak. Bahkan saya pikir ya justru karena sifatnya yang parsial itu, sifatnya yang tidak bisa menampilkan semua itu. Kekurangan itu kalau kita terima itu bisa membuat ruang untuk penelitian yang lain. Misalkan kita bisa tuliskan, memang dalam penelitian photo voice yang saya lakukan dengan menggunakan metode photo voice ini ada beberapa kurangannya nih, gitu. Itu juga saya tuliskan waktu itu ketika membuat laporan. Waktunya singkat, terus tidak semua pengalaman bisa tercakup karena terlalu kaya ya, terlalu deskripsinya tebal gitu. Itu bisa kita tuliskan dan nanti saya siapa tahu nih teman-teman yang nanti kuliah S2, S3 memperdalam masalah itu. Bagaimana caranya kemudian menampilkan deskripsi yang tebal itu secara baik nih. Itu kan bisa menjadi keberlanjutan untuk nantinya seperti itu. Gitu ya. Siapa lagi? Isan masih sanggup menjawab? Saya, Pak. Ini masih banyak pertanyaan, San. Oke, Tidak apa-apa, silakan. malah senang saya. Nadie, Nadia kamu. Nadia, Pak. Oke. Kenalkan, nama saya Nadia Fadila. Selamat pagi, Pak. Saya lihat di Swiss jam 9 ya. Jam 9 Iya, waktu. betul. Ini sebenarnya pertanyaannya out of context sih. Cuman saya ingin bertanya. Saya melihat dalam presentasi Bapak terdapat pengalaman kerjasama dengan UNICEF dan juga kegiatan di Swiss. Saya ingin bertanya, bagaimana kiat atau strategi yang Bapak lakukan sehingga dapat terlibat dalam proyek-proyek seperti itu? Apakah ada langkah-langkah tertentu yang perlu dipersiapkan oleh peneliti muda seperti kami ini yang ingin mendapatkan kesempatan serupa? Terima kasih banyak, Bapak. Dan teman-teman juga ingin bertanya, kamera yang Bapak gunakan apa? Karena foto-fotonya bagus. Terima kasih banyak, Bapak. Oke, pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana atau kiat terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut ya. Eh, waktu itu kalau yang di UNICEF dan yang di Landesa atau di tempat lain, beberapa saya mendaftar ya, sekali saya mendaftar, terutama dulu waktu di Ketapang dengan World Bank itu saya mendaftar, tapi itu hanya untuk mungkin hanya untuk formality ya, karena awalnya itu lebih ke invitation sih, lebih banyak. Jadi yang terpenting kalau menurut saya itu fokus pada diri sendiri untuk meningkatkan kualitas diri sendiri dengan cara apa? Kalau menurut saya membangun networking yang bagus.
Nah, caranya bagaimana? Caranya, nambung teman-teman kan semester 2 nih, bisa dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah ya, workshop, conference gitu. Jadi nggak perlu takut ketika workshop atau conference itu, ya kita hanya mengirimkan abstrak kan. Eh, Sebenarnya kita mau ngapain sih gitu dalam penelitian ini atau penelitian yang ingin teman-teman lakukan. Nah, nanti di conference atau workshop itu ketemu banyak orang pasti. Nah, disitulah teman-teman bisa mengembangkan networking itu. Saya jujur lebih banyak punya networking itu karena dua hal itu sih. Tahun 2014 ya, review dulu waktu kita S2 itu, waktu itu saya iseng-iseng aja daftar eh, satu workshop di Chinese University of Hong Kong dan ternyata diterima untuk emerging postgraduate anthropologist waktu itu. Cuman saya nggak punya dana, akhirnya nggak berangkat karena mereka hanya mengcover akomodasi saja untuk transportasi harus saya tanggung sendiri. Ya, saya nggak berangkat, ya kecewa tentu saja. Tapi ternyata ya gitu, mailing list dari orang-orang yang daftar atau yang keterima itu kan masih tersimpan ya gitu. Dan mereka saling sharing gitu. Dan itu masih terhubung sampai sekarang. Nah, itu yang bagusnya ya. Jadi, sekalipun saya tidak berangkat, tapi jaringannya hidup. Dan itu membuka peluang-peluang yang lain. Misalkan ketika di UNICEF atau ketika di World Bank dulu, ya gara-gara relasi itulah. Karena kita sering berdiskusi melalui email, melalui apa gitu. Jadinya ke maintain dan ketika ada kesempatan-kesempatan seperti itu, terbukalah. Gitu. Tentu saja dengan cara yang profesional ya, tidak dengan cara orang dalam ya gitu. Tetap aja ada proses seleksi dan lain-lain gitu. Dan termasuk yang sekarang ya gitu, teman-teman yang ada di Harvard atau di Berkeley dan lain-lain, itu juga kami ketemunya dari oh, conference seperti itu. Eh, jadi saran saya sih, mumpung kalian masih muda, masih semester 2, oh, bisa kembangkan diri di jejaring seperti itu. Yang paling dekat nanti ada Simposium Antropologi Indonesia ya di Jakarta oleh UI. Coba aja dilihat lihat aja di website UI atau mungkin di website kampus yang lain dan lain-lain. Siapa tahu kan gitu. Nggak harus jadi presenter. Ikut ikut daftar aja kan. Siapa tahu masuk mailing listnya juga. Gitu. Dan kalau di website luar itu mungkin bisa teman-teman kulik di kalau yang tertarik ke Amerika mungkin di AAA atau di AAS Association for Asian Studies. Nanti ada conference di Madrid bulan Agustus kalau tidak salah. Mungkin bisa dicari-cari di Google gitu. Nggak apa-apa, ngeliat-ngeliat aja gitu kan. Nanti kalau udah pede, daftar, daftar. Itu aja. Terus kamera apa yang digunakan? Saya hanya pakai Fuji, Fuji Film GFX 50 dan HP itu aja. Tapi secara umum ya, saya pikir kamera itu sekarang semuanya udah bagus gitu. Sudah cukup bagus. Beda ketika zaman saya dan Pak Arif dulu kameranya kamera HP itu burik-burik semua gitu. Kalau sekarang saya pikir udah bagus semua. Jadi tinggal dia saja teknisnya mungkin teman-teman bisa latihan. Pak Arif itu jago fotografi itu. Bisa dibuat kelasnya yang sendiri mungkin Pak Arif. Gitu ya dari saya. Terima kasih banyak, Pak Ihsan. Oke, siapa lagi? Mungkin teman-teman yang ikut di luar dari
mahasiswa atau yang lulus SMA kelihatannya ada beberapa orang ya. Silahkan kalau mau bertanya. Royan mau bertanya, Pak Tim, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya lagi, Izin bertanya Pak Ihsan, izin. Itu mengenai sketsa tadi. Saya tertarik sih tadi yang Bapak buat sketsanya bagus banget. Apalagi yang burung sama yang kapal tadi, perahu. Nah itu saya mau nanya Bapak itu belajar sendirikah bikin sketsanya atau emang Bapak tuh punya apa tuh namanya? Keahlian emang tersendiri gitu atau emang belajar Bapak? Makasih Pak. Ya, makasih. Siapa tadi? Fatimah. Enggak, saya dari dulu nggak bisa gambar dan saya kurang tahu. Tapi mulai saya pegang buku sketsa pertama tuh Agustus 2000, enggak, Juli 2024. Dan sketsa yang tadi buat itu mungkin sekitaran Agustus atau September ya gitu. Jadi nggak tahu, saya juga heran dengan diri saya sendiri kenapa saya tiba-tiba bisa gambar. Tapi intinya ya saya coba-coba aja gitu. Kenapa saya kemudian suka menggambar waktu itu karena ya itu eh, apa ya? Karena itu butuh proses. Saya menikmati aja. Ketika menggambar itu kemudian saya berpikir, mengingat kembali memori, ingatan, terus melihat apapun itu sebagaimana adanya gitu. Jadi ketika hal yang menarik dari sketsa yang saya kemudian pelajari belakangan itu kayak gini, ketika kita menggambar, kita mereduksi sampai pada level garis gitu loh. Misalkan gini, ketika kita menggambar eh, artis yang cantik atau artis yang ganteng gitu, kita tidak kemudian mengimajinasikan gambarnya itu cantik atau ganteng tuh enggak, tapi mereduksinya sampai pada level garis gitu. Ganteng tuh apa sih gitu? Oh, dagunya harus melengkung segini, rambutnya harus kayak gini, gitu-gitu. Jadi bagi saya itu latihan untuk melihat sesuatu dengan apa adanya. Dan itu saya pikir yang kemudian membantu saya selama proses observasi. Karena itu mengurangi bias yang saya miliki. Jadi saya ngelihat, ya, ketika ngelihat orang di dermaga itu hiruk pikuk dan lain-lain, saya nggak merasa bahwasanya mereka dari kalangan kelas menengah tertentu atau kalangan kelas ekonomi tertentu atau apapun, atau saya sebagai peneliti atau saya sebagai orang yang berpendidikan atau apa di situ. Enggak. Saya ngelihatnya kemudian, ya, ini sesederhana aku di dermaga, cuaca panas, anginnya kencang, orang rame-rame, eh, mengangkut barang, orang antre, orang sibuk, ada yang selfie juga, ada yang foto, udah gitu aja. Nah, tapi kalau kita apa namanya datang dengan self consciousness tersendiri, kesadaran diri tersendiri ya gitu, itu akan membuat gap. Katakanlah gini, kalau kita memang mau gambar itu, kemudian kita menggambar karena ingin mengejar estetika tertentu gitu. Jadi itu tidak tampil apa adanya, tapi malah kemudian representasi yang eh, sangat apa ya, mengarahkan ke suatu hal tertentu gitu. Memang tidak ada hal yang apa adanya, tidak ada karena ya tadi yang kita bahas sebelumnya semuanya itu subjektif. Tapi setidaknya ya kita ceritakan lah itu tanpa memberikan bias yang berlebihan. Gitu, eh, Fatimah.
Bener Pak Tim, kalau mengingat Isan ya, waktu kami kuliah dulu nggak pernah ngeliat dia gambar. Makanya terakhir itu kan ketika dia mengupload sketsanya, semua orang pada kaget. Kok tiba-tiba Isan bisa menggambar, dari mana belajarnya. Tapi ini hal yang penting ya sebenarnya teman-teman. Segala hal itu bisa dipelajari. Itu yang punya punya basic bisa menggaris ya bisalah kita pelan-pelan karena tadi dalam antropologi sendiri kemudian itu semuanya proses ya. Jadi enggak, ini jangan berpikir semuanya itu bakat, tapi kita belajar berproses, yang penting belajar. Makanya itu hal-hal penting juga kita bisa belajar dari orang lain, ya, dari rekan-rekan yang lain tentang hal-hal seperti ini. Baik, mungkin sesi terakhir saya buka pertanyaan lagi. Saya, saya Pak. Oke, Royan, Perkenalkan nama saya Royan. suaranya Izin Pak Isan. suaranya kurang keras. Eh, Perkenalkan nama saya Royan gitu. Saya ingin menanyakan tentang kan saya tuh sering ngambil foto kan. Dan fotonya itu kalau sesudah diambil itu langsung saya edit gitu. Apakah proses editan foto yang mengubah cahaya atau mengubah pokoknya diedit gitu? Apakah itu mengubah makna dari fotonya itu atau malah menambah kesan makna yang di foto itu? Kan kadang foto biasa gitu dibikin lebih dramatis gitu atau sebaliknya gitu. Itu aja Pak, makasih. Iya, pertanyaan yang bagus, Ryan. Jadi bentuk post processing apapun itu dalam foto ya, itu pasti merubah makna. Entah seberapa, apakah sedikit atau banyak, itu pasti berubah. Nah, apakah itu akan membentuk makna baru? Saya pikir iya. Apalagi kalau kita mengeditnya dengan dramatis. Secara gampangnya gini aja. Kita foto langit di pagi hari kan langitnya agak agak biru gitu kan kalau di pagi-pagi hari saat fajar gitu. Kita ubah tuh langitnya jadi merah, agak jingga gitu kan. Orang yang lihatnya mungkin, oh ini mungkin petang gitu atau senja gitu kan. Eh, jadi pada dasarnya post processing itu semuanya memang akan merubah kesan kita terhadap foto, kesan ya. Tapi apakah maknanya berubah? Mungkin iya gitu. Apakah itu akan menjadi makna sesungguhnya atau makna yang lain? Nah, itu tergantung dari si editornya. Karena kita mengedit itu kan sebenarnya kita ingin memunculkan makna tertentu. Misalkan, kamu, misalkan kamu motret aku gitu. Eh, Wah, ini kulit kok gelap gitu. Terus aku bilang ke kamu, wah tolong editkan biar agak cerah gitu kan. Kan bisa. Apakah itu faktual atau aktual gitu? Itu nggak relevan lagi gitu. Tapi karena sesungguhnya ya makna yang ingin aku capai adalah, oh, wajah yang ideal bagiku itu adalah wajah yang agak cerah atau putih atau dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalau kita mau mempelajari lebih lanjut ya, dari mana kemudian kalau kita mau secara berpikir kritis, secara antropologis, kemudian kita bertanya, bagaimana hal yang ideal itu muncul? Kenapa putih itu menjadi warna standar dalam kulit? Warna standar yang bagus dalam kulit. Kenapa apapun itulah gitu. Dari mana ide itu datang? Sejak kapan konstruk tentang kulit yang putih itu bagus itu datang itu dari mana? Nah, kalau misal adik-adik atau teman-teman pengen memperdalam fotografi atau post processing dalam foto atau videografi, kalau bisa sampai ke ranah ontologis semacam itu akan sangat baik. Jadi tidak hanya sekedar mengikuti ide-ide yang sudah berkembang, tapi juga mempertanyakan ulang, mengkritisi ulang. Ngedit ini kenapa harus sinematik gitu? Sinematik tuh apa sih sebenarnya gitu kan? Kita pertanyakan dulu gitu. Apakah yang sinematik itu harus 20
24 fps, croppingnya harus wide dengan rasio 2:3:1 atau apa gitu kan, harus ada barnya gitu. Bahkan mungkin kalau kita tarik lebih lanjut gitu kan, orang-orang yang sangat puris ya, yang sinematik, oh enggak, cropping itu enggak boleh post processing, cropping itu harus pakai anamorphic gitu, lensa anamorphic gitu. Itu kalau orang-orang yang hardcore gitu ya. Cuman pada akhirnya kan kita bertanya ya, kenapa standarnya itu harus sinematik gitu loh? Apakah yang tidak sinematik tuh nggak bagus gitu? Ya kan? Jadi kita bisa mengcounter ide-ide itu secara kritis. Alih-alih kita terikut dalam pemikiran yang seperti itu, mungkin, mungkin kita sebagai yang sama-sama belajar antropologi bisa lebih mempertanyakan kenapa dan dari mana ide semacam itu muncul gitu. Dan apakah kita harus ikut-ikutan, gitu kan? Apa sebenarnya yang bermakna bagi diri kita sendiri? Nah, itu nanti Pak Arif yang kasih 9 SKN soal itu. Gitu, Ryan. Baik Bang, terima kasih. Ada lagi nggak teman-teman? Siapa lagi yang mau tanya 2 kali silahkan. Ada yang dari Kalbar, katanya ada dari Kalbar, silahkan kalau mau bertanya. Halo Mas, salam kenal. Silahkan Mas, kalau mau bertanya silahkan. Ya Mas, perkenalkan saya Kiki dari Kalimantan Barat. Jadi sebelumnya saya izin ikut Zoom-nya ya. Saya dapat apa? Dapat informasi ini dari teman di Untan, Tanjung Pura, antropologi juga. Mas, kita sih sebenarnya mau sharing-sharing aja gitu, Mas. Kita mau tanya-tanya karena kan saya juga masih apa ya, masih terbilang baru juga di dunia riset, kemudian juga dalam dokumentasi budaya mungkin baru beberapa tahun terakhir lah saya ikut aktif. Mungkin karena kita biasanya di Kalimantan Barat ini kan eh, apa ya, melakukan dokumentasi atau bikin film gitu, biasanya kita ada hal yang teknis, tapi itu juga sepertinya hal yang akademis gitu. Misalnya kita bermain dalam simbol-simbol gitu kan. Jadi kita kan harus memiliki kepekaan semacam itu, Mas. Nah, kita di Kalimantan Barat sendiri sepertinya masih apa ya, masih minim dan juga masih belum terlalu banyak pakar yang paham tentang ini gitu kan. Mungkin kita pengen tahu gitu pandangan dari Masnya, bagaimana cara melihat simbol-simbol yang tidak terlihat secara visual gitu Mas, secara mata tapi bisa dirasakan secara rasanya gitu Mas. Mungkin itu. Ya, terima kasih Kiki. Eh, ya, memang salah satu hal yang dikerjakan oleh para antropolog itu adalah mengungkap apa yang eh, mungkin secara mata tidak nampak ya mungkin atau tidak terlihat atau mungkin hal yang kelihatannya biasa gitu, keseharian, tidak terlalu menarik gitu. Tapi sebenarnya itu punya cerita atau punya makna di baliknya. Kalau secara spesifik mungkin kayak di Kalimantan Barat itu saya teringat kepada penelitian yang dilakukan oleh guru-guru kami dulu di Kalbar tentang kelapa sawit ya. Kalau kita ngelihat secara umum mungkin di Kalimantan, baik di Kalimantan manapun saya kira banyak ya kelapa sawit. Tapi kalau teman-teman lihat itu
mungkin jalan atau sedang naik motor atau apa. Hamparan kelapa sawit itu kan luas sekali, terus nampak tuh. Secara visual, secara yang nampak dari mata itu kan hanya kelapa sawit. Tapi kalau kita mau perdalam, kalau kita mau pelajari atau kita mau berpikir secara antropologis, katakanlah, di balik kelapa sawit itu kan banyak sistem. Itu semua gimana caranya kita ngelihat itu? Dengan membuat pertanyaan. Sesimpel gini, ini kelapa sawit bisa satu bukit di sini, siapa yang menanam ya gitu. Kalau udah tahu siapa yang menanam, kapan ya ditanam? Ini bibitnya dari mana ya? Kok ditanamnya di sini? Kenapa tidak di tempat lain? Sejak kapan? Dan lain-lain dan kalau kita menyelami itu semua terus-menerus, simbol-simbol itu kemudian akan muncul sendiri. Sebagai contoh, kalau Kiki pernah ke Sanggau mungkin di dekat daerah Bodok sana ada, kalau tidak salah ya, dulu saya sempat motret di situ juga, ada patung di mana itu menunjukkan gini, eh, laki-laki dia pegang apa namanya, egrek ya, buat manen itu. Terus tangan yang satunya tuh mengangkat kelapa sawit, tuh. Gede banget tuh. Kalau di dunia nyata kan nggak mungkin diangkat dengan satu tangan sendiri kan 30 kilo lebih ya gitu. Berat gitu. Apalagi kan berduri. Tapi itu dijadikan sebagai sebuah patung di sebuah pertigaan. Orang biasa yang lewat dari situ, yang melewati patung itu mungkin hanya melihat ya itu cuma sebagai patung. Menyimbolkan bahwa sini orang hidup dari kelapa sawit kan itu. Tapi kalau kita lihat dengan detail, itu sebenarnya simbol gitu. Kuatnya tangan mengangkat sawit dengan satu tangan itu menunjukkan apa? Terus tangan yang lain memegang egrek itu. Nah, kita bisa bermain dengan metafor-metafor seperti itu, Kiki. Dalam misalkan kalau dokumentasi budaya atau apapun, itu bisa digunakan metafor-metafor seperti itu. Jadi untuk memperlihatkan kekuatan atau memperlihatkan sumber penghidupan, itu tidak harus langsung dengan melihat mengambil footage atau mengambil foto tentang uh, keseharian orang itu, tapi juga dari objek-objek lain, objek keseharian yang biasanya kita lewatkan. Tentu saja untuk melihat metafor-metafor keseharian itu kita perlu latihan memang, dan itu tidak bisa instan. Salah satunya ya dengan cara membaca itu tadi dan terus bertanya. Eh, Beberapa hari yang lalu saya melihat film horor. Judulnya apa ya? Lintre kalau nggak salah. Di film itu digambarkan aktornya itu mau membunuh, setannya tuh mau membunuh aktornya itu. Atau gimana saya lupa. Tapi tidak dengan pisau, tapi dengan HP. Kalau mau dipikir-pikir secara simbolik, HP itu sekarang itu bahkan mungkin lebih tajam dari pisau loh. Itu kan sebenarnya kritik dari si pembuat film itu untuk menunjukkan betapa tajamnya handphone itu sekarang. Bahkan mungkin lebih tajam daripada sebuah pisau. Karena apa? Dari sebuah handphone itu karir orang, riwayat orang tuh bisa habis ini. Sesimpel itu. Jadi bermain metafor-metafor seperti itu. Nah, untuk mengetahui metafor-metafor seperti itu dalam keseharian, bagaimana caranya? Ya, mau nggak mau memang harus banyak baca. Baik karya fiksi maupun non-fiksi. Nah, itu yang kemudian tidak mengherankan ya, teman-teman di Antro itu kan
pasti seneng ya baca karya sastra atau apa gitu. Karena dari situlah itu juga mengasah selain untuk kita mengamati, tapi juga dalam membuat representasi dengan majas, dengan metafor, dengan yang lain-lainnya. Begitu Kiki. Atau mungkin dari Pak Arif mau menambahi. Ya mungkin saya nambahin sedikit aja karena memang eh, biasanya gini ya, bagaimana kita membangun gagasan, membangun tafsir itu kan berasalkan dari pengalaman sama pengetahuan masing-masing. Makanya tadi dalam antropologi itu subjektivitas itu sangat sangat kuat karena memang setiap orang itu pasti ketika disuruh aja misalkan jalan ke pasar, itu setiap individu itu pasti dia punya punya tafsir yang berbeda tentang pasar. Dan lagi misalkan untuk melihat apa yang tidak terlihat, biasanya kan antropologi itu melihat yang tidak terlihat ya, hal-hal yang bagi orang biasa-biasa aja tapi bagi kita itu eh, punya makna yang lain. Dan untuk melihat itu tentu saja sekali lagi berkaitan sama sejauh mana kita punya pengetahuan dan sejauh mana punya pengalaman. Dan itu yang paling penting. Walaupun misalkan dalam dalam fotografi visual literasi itu juga penting ya, terutama bagi bagi kita untuk membangun bagaimana menampilkan visual. Tapi kata kunci yang paling paling menarik itu adalah substansi dari apa yang mau kita sampaikan. Dulu misalkan saya sama Isan sering nonton apa San yang komparasi, film komparasi ini apa, anak bayi dari Asia, dari Afrika, Afrika, Amerika sama Jepang tuh ada ya. Terus misalkan di kelas dulu antropologi visual diajarkan tentang sebuah video yang isinya sepatu aja, orang lewat isinya sepatu aja. Kalau kalau secara secara visual ngapain kita nonton dari awal sampai akhir orang jalan ngeliatin sepatu aja. Tapi secara substansi, oh ternyata ada yang mau disampaikan. Misalkan setiap jenis sepatu itu mewakili tentang identitas si masing-masing orangnya. Jadi memang memang ini apa sekali tentang eh, dalam fotografi, dalam antropologi biasanya kan kalau kita memang memahami foto itu kan sejauh ini yang kita pahami adalah visual yang menarik ya. Video, fotografi itu ditampilkan melalui visual yang menarik untuk dilihat. Nah, buat teman-teman harus memahami ketika kita belajar ini bahwa foto yang jelek pun itu juga punya makna sebenarnya dalam antropologi. Jadi foto itu yang mau dilihat itu substansinya. Bagi si pembuat foto itu apa yang mau disampaikan. Nggak semua foto jelek itu sesuatu yang dibuang, tapi dia bisa dipakai. Nah, itu. Dan fotografi di sini tadi nggak hanya ditampilkan sebagai hasil karya yang menarik, tapi juga bisa menjadi sesuatu yang penting tentang metode, tentang pendekatan, bagaimana kita memahami masyarakatnya ya melalui foto yang saya sampaikan ketika pandemi. Jadi kita ngelihat eh, kehidupan anak-anak itu yang melalui dari foto-foto yang anak-anak tampilkan. Ini hal-hal yang mungkin bagi saya menjadi satu pemahaman ketika kita sama-sama memahami tentang fotografi atau antropologi visual lah. Film juga kayak gitu nantinya. Dan kita juga di kelas nanti kan ada di semester berapa teman-teman ada mata kuliah etnofotografi dan etnovideografi ya. Itu mungkin eh, bisa lebih mendalami tentang antropologi visual. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya buka satu terakhir ya. Tadi kita beberapa kali menawar-nawar. Terakhir, silahkan. Apakah ada? Baik, kalau tidak ada, kita minta closing dari Ihsan. Iya, terima kasih untuk kesempatan ini ya, udah eh, bisa menjadi ruang untuk berbagi pemikiran hari ini. Dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau apa hal yang ingin
diperdalam, mungkin bisa disampaikan ke Pak Arief. Dari saya mungkin begitu saja, Pak Arief. Terima kasih untuk semuanya yang hadir hari ini. Oke, terima kasih Pak Isan atas motivasi, atas ceritanya hari ini. Sebelumnya kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Dan terakhir sebelum ditutup, kita minta kameranya dinyalakan, kita foto bersama. Yang nutup kamera harap dinyalakan. Nanti Ferdi ambil ya, Fer ya. Nanti dihitung sama Ferdi. Oke. Ayo yang masih mau nyalain. Hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan Isan. Bagi teman-teman tadi yang terlambat datang, nanti videonya akan kita upload di YouTube Antropologi OLN. Nanti teman-teman silakan membuka YouTube-nya karena memang setiap kegiatan Zoom kita coba rekam sebagai dokumentasi dari arsip pembelajaran. Sekali lagi San, terima kasih ya. Terima kasih. Saya tutup kelas hari ini dengan ucapan selamat siang, selamat pagi buat Isan yang masih di Swiss. Nanti kita ketemu-temu lagi dalam kegiatan yang lain. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Bapak. Terima kasih banyak, Bapak.